Terus, deh, ini Jan, dia diposting di Instagram sekolah, di juara satu. Jan? Iya. Gila. Dia menang juara satu high school text competition di STAN. Oh iya. Sekeren itu sih dia, sumpah. Sampai di post di Instagram sekolah. Iya. Kalau dipikir-pikir, aku juga harus berprestasi deh. Aku anak Olimpiade Matematika. Harapan guru, keluarga, dan teman-teman sama aku besar. Masa aku duduk-duduk aja sih? Kalau aku sampai di post di Instagram sekolah, menang KSN Matematika, pasti semua orang jadi nyoroti aku. Ih, pasti keren banget. Pokoknya aku harus makin ambis, biar diapresiasi sekolah dan dipublikasi di Instagram. Nah, of course, Oke. prestasi, reputasi, terus juga kita bisa memotivasi teman-teman gitu. Ini sih jujur keren banget sih Jan. Kan. Mampus. Hai teman-teman. Terima kasih sudah melanjutkan menonton video ini. Nah, Sam, berkaca dari kasus yang tadi, kita kali ini akan membahas terkait apa yang dialami oleh gadis yang berbaju hijau tadi. Nah, secara gambaran kasarnya, gadis yang berbaju hijau tadi dapat kita lihat dia mengalami peningkatan motivasi nih, karena orang-orang terdekatnya sudah memberikan ekspektasi, dan dia juga merasa bahwa dia harus bisa berprestasi seperti temannya. Betul. Sebagaimana kita lihat tadi, yang juara satu tadi tuh Sam, dia diapresiasi banget nih sama sekolah. Kayak contohnya tadi sampai diposting ke Instagram. Keren banget sih. Nah, tapi kayaknya sebelum itu kita harus pengenalan diri guys. Oh iya, perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Samuel Proses Juntak. Dan nama saya Luisana Prasasa Syahaan, dan kami adalah peneliti belia dari SMA Unggul ya. Nah, kira-kira kali ini apa sih yang mau kita bahas, Sam? Nah, tadi kita udah lihat nih drama tentang bagaimana si cewek tersebut tadi tergerak gitu hatinya kayak, orang-orang udah menaruh harapan kepada aku gitu. Terus dia kayak pengen, aku juga harus mewujudkan harapan tersebut. Jadi ternyata fenomena itu bisa dikategorikan sebagai Pygmalion Effect. Pygmalion Effect. Tapi apa Luis Pygmalion Effect itu jujur? Nah, untuk itu mari kita kenalkan kamu dengan Pygmalion Effect. Jadi Sam, Pygmalion Effect itu adalah sebuah fenomena ketika seseorang mengalami peningkatan motivasi karena orang lain sudah menaruh harapan sama dia. Tapi secara gamblang ini, ada nggak sih metode yang menerapkan Pygmalion Effect ini? Nah, kalau di SMA Unggul sendiri, Pygmalion Effect ini diterapkan dengan satu metode, Apa itu, Sam? yakni reward method. Reward method. Apa itu reward method, Sam? Jadi reward method ya singkatnya metode untuk memberikan apresiasi kepada siswa-siswa atau peserta didik yang sudah memberikan prestasi. Itu sebabnya kita melakukan penelitian. Betul banget. Nah, karena dari tadi kita ngebahas terkait Pygmalion Effect dan juga reward method, kami menarik benang merah dengan melakukan penelitian pemanfaatan Pygmalion Effect dalam reward method dalam lingkup SMA Unggul Del. Nah, tapi aku kan masih bingung nih, Sam. Kira-kira penelitian itu dilakukannya gimana ya? Kayak data seperti apa yang mau kita kumpulkan, bagaimana cara kita mengumpulkan datanya, serta yang paling penting, apa sebenarnya tujuan utama dari penelitian ini, Sam? Jadi kita itu memakai teknik kuantitatif. Kuantitatif, apa itu teknik kuantitatif? Teknik kuantitatif itu biasanya itu lebih cenderung menghasilkan data angka-angka atau statistika. Jadi kita itu menghindari hasil data yang subjektif. Kita mau data kita itu adalah objektif biar terjadi kevalitan datanya. Nah, untuk itu dalam penelitian ini kita menyebarkan angket kepada siswa yang menjadi sampel kita di sekolah kita ini. Nah, jadi tujuan dari penelitian kita ini yang pertama adalah sebagai referensi atau sebagai menambah pengetahuan kita. Sama yang kedua, Pygmalion Effect ini bisa dijadikan acuan kepada sekolah-sekolah lain. Nah, kita akan bahas hasil penelitian yang sudah kami lakukan tadi. Nah, kita juga menanyakan nih kepada responden, kira-kira bagaimana tingkat intensitas ekspektasi yang diberikan orang tua terhadap pencapaian mereka selama setengah semester. Betul. Jadi dari data yang sudah kita dapatkan, bisa kita lihat dari diagram batang ini, kita sudah mengetahui nih bahwa sekitar 73% responden kita mengatakan bahwa ekspektasi orang tua sama mereka itu besar banget. Kira-kira kalau dari teman kayak mana, Sam? Kalau dari teman, kita bisa lihat tingkat apresiasi atau tingkat kolega dari teman tersebut adalah berjumlah 38% orang itu memilih presentasinya dari 1 sampai 5 itu adalah 4. 4 berarti kayak Cukup tinggi, betul. Nah, jadi kita terakhir banget nih, Sam. Ada data yang kami peroleh yakni antara skala baik atau buruknya ekspektasi dan apresiasi terhadap etos peserta didik. Bahkan yang memilih dampak buruk kayaknya cuma dikit banget, Sam. Cuma 3%. Berarti memang pemberian ekspektasi dan juga apresiasi ini sangat amat berpengaruh baik nih, Sam. Nah, bisa kita lihat nih, dengan adanya reward method, seseorang akan lebih sering untuk menaruh ekspektasinya terhadap orang lain, sehingga orang tersebut bisa berprestasi dan diapresiasi. Betul. Nah, dalam skala besar, bukan kita tidak mungkin akan meningkatkan semangat belajar dan mutu pendidikan Indonesia. Nah, untuk itu, optimis kita bisa. Sampai jumpa lagi.